Ya, jadi ini adalah transaksi afiliasi, dua-duanya GPS ini dari family sebenarnya. Ya, jadi angkanya 48 miliar ya, atau 3 juta dolar kurang lebih, dengan adanya reserve 56 juta, Capricorn untuk Limonite dan Saffron itu 15 juta. Ya, kalau dihitung secara kasaran, itu tinggal dikalikan 56 juta dikalikan dengan sekarang mungkin 10 dolar. Dan saprolatnya itu 15 juta dikalikan dengan 15 dolar. Ya, angkanya itu bisa kita bandingkan dengan acquisition cost kita yang mungkin jauh lebih rendah. Ya, yang kedua adalah GTS, itu juga sama. Ya, ini kita baru melakukan bor sangat sedikit ya. Sehingga angkanya itu reserve-nya sekarang Limonite 26 juta, saprolatnya 12 juta. Sebenarnya angkanya bisa jauh lebih tinggi dari ini, bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari ini sebenarnya, 2-3 kali lipat. Ya, dan ini acquisition cost-nya juga sangat rendah, cuma sekitar 8 miliar rupiah atau 500.000 US dollar. Ya, jadi ini sebenarnya kita lakukan dari family adalah mereka melakukan namanya supaya lebih good corporate governance, ya. Jadi sehingga orang melihat bahwa ada transaksi afiliasi ini kok kadang-kadang kan suka dimahal-mahalin ya, malah ini dimurahin gitu. Jadi memang kita kasih injeksi tambang baru kepada kepada TBP, ke listrik company, supaya ada reserve yang cukup banyak juga untuk kedepannya ya, untuk smelter kita. Ya. Untuk KTS memang kita sudah infokan juga, kita ada melakukan pembentukan PT baru, PT Karya Tambang Sentosa KTS ini. Kita ada local partner di sana. Kita lagi proses juga untuk melakukan injeksi ke sana. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa komplit, dan kita juga akan announce juga ke market. Ya, kalau ini sih sangat murah ya, untuk injection pertamanya itu baru sekitar 450 juta rupiah. Ya, untuk porsi TBP sangat murah sekali ini sih untuk ke depannya. Next. Nah, ini mungkin salah satu info aja ya. Jadi kemarin ya, mungkin 2 minggu lalu ya, ada info juga bahwa NCKL dan mungkin Aman akan masuk ke FTSE juga ya, per tanggal 18 Desember ini. Ya, mudah-mudahan secara performance kita bisa lebih bagus. Mungkin itu dari saya. Sorry agak sedikit lama, Bu Rita. Oh, enggak. Mungkin supaya bisa menjelaskan lebih banyak terkait kita ya. Iya. Thank you banget Pak Lukito, penjelasannya sangat impresif. Saya juga sampai nyatetnya juga agak keteter nih, karena memang banyak banget poin-poin penting di sini yang di-share sama Pak Lukito. Mungkin Andreas bisa share juga untuk reportnya yang di cover oleh Andreas. Mungkin ada beberapa poin juga. Sebenarnya saya mau, sebelum Andreas share view-nya dia punya report, saya mau nanya ya Pak, untuk yang KTS ini kira-kira porsinya NCKL nanti berapa persen ya Pak? Di sini mungkin sekitar 36 Bu. Untuk TBP kita adalah 36%. Oh, 36%. Oh, ya, jadi mungkin memang kepemilikannya nggak majority, cuma kita pastikan bahwa tambangnya itu bisa mensuplai nikel ore kepada smelter kita. Itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi secara angka reserve dan resource kita ke depannya masih bisa lebih besar. Oh, oke. Kalau yang tadi yang GTS ini emang sebelumnya udah punya nih ya, bener gak? Cuman tambah. Betul. Ya, jadi sebenarnya kan kalau GPS 70 kan contoh gini lah, GPS itu kan menghasilkan ore udah cukup banyak ya per tahunnya gitu. Dan sekarang kita tingkatkan dari 70 ke 99. Ya, jadi secara profit pasti nanti angkanya akan naik lah. Akan ada jam ya Pak ya nantinya ya. Betul, karena ini akuisisi kan baru terjadi sekitar sebulan atau 2 minggu yang lalu ya ini ya. Ya, November akhir Bu kita selesaikan. Oh iya, berarti ini nanti akan masuk di first Q, mungkin udah mulai kelihatan kali ya Pak ya. Iya, akan ada tambahan mungkin sekitar 29% ya dari GPS. Oke. Terus ini kan karena akuisisi ini meningkatkan biji nikel hingga 302 juta, benar nggak Pak? Betul, jadi kalau 302 juta itu memang total secara keseluruhan dari 5 tambang kita. Oke. Kan kita cuma 4, 5, dan itu masih belum yang nanti mungkin KTS ya. Oh iya. KTS masih belum. Dan juga ini juga kan berdasarkan beberapa titik bor doang.
ya, yang mungkin kita bisa katakan yang sekarang sebagian besar areanya kan masih di TBP dan GPS ya. Sedangkan untuk 3 lainnya itu pasti masih minimal karena secara operasional di sana masih sangat kecil lah kita katakan. Tapi mungkin bukan mungkin karena akuisisi ini juga membuat NCKL itu jadi perusahaan tambang nikel terbesar kelima jadinya Pak ya, berdasarkan reserve ya nih Pak. Iya, jadi memang kan ada studi ya di mana mengatakan bahwa kan nikel ore itu penting ya, ya untuk ini gitu loh, untuk smelter ya. Jadi kita juga melakukan studi ya, ada beberapa company yang lebih besar lah dari kita ya. Jadi kita mungkin sekarang masuk 5 besar lah dari angka ini. Oke, menarik. Oke. Andreas mungkin bisa di-share bahwa coverage kamu tuh gimana sih on NCKL? Bisa di take out dulu ya presentasinya nih. Iya. Thank you. Mungkin saya share sedikit ya soal Iya boleh. Suara bisa gedean nggak Andreas? Agak kecil. Ini yang bulan berapa sih? Yang aku punya tuh yang masih bulan September 27. Oh ya, ini yang pertama sih, main track ya. Oh oke, sure. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Boleh. Suaranya ini initiation ya kayaknya. Yang awal ya. Yes. Dan ini initiation. Oke, jadi kita share sedikit ya soal our view sebenarnya terkait dengan NCKL. Jadi kita sebenarnya udah follow saham NCKL ini cukup lama, udah dari di bawah 900. Kita suka NCKL itu karena yang pertama tentu ada sebagai investor kita ngeliat free cash flow. Jadi kalau misalnya kita lihat NCKL ini luar biasa banget. Jadi kalau misalnya sebelum IPO kita lihat itu mereka udah spend almost 26 triliun rupiah sebelum IPO. Ini artinya apa? Karena capex expenditure-nya udah banyak sebelum IPO. Kita nih sebagai equity holder yang masuk setelah IPO, kita nih tinggal menikmati aja nih, modalnya udah di-store semua, kita tinggal menikmati company yang sekarang sedang bisa dibilang sudah di cash flow generation stage-nya ya, kita tinggal menikmati aja. Jadi kalau misalnya kita project nih 20 tahun ke depan, selama project life-nya NCKL itu NCKL per tahun nih bisa menghasilkan free cash flow sebesar 6 hingga 9 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita kaliin aja 9 triliun rupiah kali 20 itu kan sekitar 180 triliun rupiah ya. Itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan market cap sekarang. Jadi itu pertama kita sudah buat NCKL karena free cash flow tadi ya. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat sekarang kan ada pergeseran ya. Jadi awalnya nikel itu kalau kita lihat digunakan untuk stainless steel ini, tapi sekarang kedepannya ada market baru nih yang nanti akan bisa berkali-kali lipat itu dan jadi kalau misalnya kita lihat ternyata nggak semua pemain nikel di Indonesia itu bisa produk nikelnya itu cocok untuk digunakan EV. Salah satu yang cocok produk nikelnya untuk digunakan sebagai baterai kendaraan EV itu adalah NCKL. Jadi kalau misalnya kita lihat NCKL ini punya produk yang punya pabrik yang namanya HPAL. HPAL ini bisa menghasilkan produk MHP yang nanti akan digunakan untuk kendaraan listrik. Dan kalau misalnya kita lihat HPAL secara bisnis, secara fundamental, secara keuangan itu bagus banget dibandingkan dengan smelter yang sekarang lebih konservatif. NCKL juga punya namanya smelter MCAT. Itu kalau misalnya kita lihat marginnya jauh banget. Jadi kalau misalnya HPAL itu bisa generate margin tadi seperti Pak Lufi sudah sampaikan bisa sampai 7.500 hingga 8.000 dolar per ton kurang lebih di kondisi sekarang. Nah ini tentunya sangat menguntungkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan case-nya yang masih punya aircap yang marginnya cuma sekitar 2.000-3.000 dolar per ton di kondisi sekarang. Jadi itu tadi kalau yang sekali free cash flow generation stage. Dan yang kedua adalah mereka sudah punya HPAL yang nantinya marketnya bisa grow berkali-kali lipat. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga sekarang harga nikel udah menyentuh 16.000, kita lihat kalau misalnya sekarang harusnya sudah bottoming dan ini waktu yang tepat banget investing. Ini adalah investing stage yang tepat untuk masuk ke NCKL. Kalau kita bandingkan dengan peers-nya juga secara multiple, ini PE-nya murah banget. NCKL ini kalau kita lihat ini di 2024
itu di trade di PI 8, something 8,5 8,7 dengan ROI yang luar biasa juga. Kalau hitungan kita ROI bisa sampai 20%, ROI bisa bahkan bisa sampai 30% gitu. Dibandingkan dengan peers-nya, sekarang peers-nya itu di trade di PI sekitar 12 hingga 13 kali. ROI-nya juga masih jauh. ROI-nya tadi kalau misalnya NCKL di atas 20%, peers-nya itu cuma sekitar 9 hingga 12% gitu. Itu soal kenapa suka NCKL. Mungkin sedikit terkait dengan performance kemarin ya. Jadi ini audience report ini ngebahas tentang performance NCKL di 9 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat 9 bulan terakhir itu NCKL berhasil mencetak laba tadi seperti Pak Alfi bilang 4,4 triliun rupiah. Ini udah reflect 73% dari our estimate dan 78% mutual estimate. Jadi inline dengan estimasi para analis. Kemudian juga secara quarterly itu udah ada kenaikan penting yang luar biasa, naik 25% secara Q&Q. Dan kalau misalnya kita lihat ini didorong bukan dari harga ya, tapi dari sales volume. Itu artinya NCKL berhasil menaikkan performance despite penurunan harga. Kalau misalnya kita lihat juga secara operasional performance dari NCKL itu sangat stellar ya kalau misalnya dibandingkan dengan peers-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat Veronical sendiri ya, produknya diproduksi juga oleh emiten lain, itu NCKL punya cash margin lebih tinggi, $3.200 per ton. Sedangkan peers-nya di tertib kemarin karena harga nikel itu cuma record margin paling tinggi sebesar $2.500 per ton. Jadi baik secara finansial maupun operasional kita NCKL luar biasa, dan thanks to mereka punya ekspor, net profit juga lebih tinggi dibandingkan peers-nya sebesar 24%. Jadi kalau misalnya kita lihat MXP cash margin seperti yang tadi Pak kita bilang juga, walaupun sedikit turun tapi masih stay robust di 24%. Ya. Kemudian yang kita tadi juga ada additional reserve ya. Jadi kalau misalnya menurut hitungan kita dengan tambahan reserve yang tadi hanya diakuisisi dengan cost sebesar 56 miliar rupiah, itu bisa menghasilkan laba sebesar 20 triliun rupiah dari tambang. Jadi ini memberikan BCG yang bagus. Kita sekali memang sedikit ada downside, kita ada sedikit speed bump ya untuk property performance dan mungkin awal tahun, karena harga nikel juga turun lebih dalam lagi, tidak turun 12% dibandingkan dengan Q. Tapi again NCKL punya margin yang lebih tinggi dibandingkan peers-nya dan bisa perform even di kondisi market yang sudah mulai turun kemarinnya, sudah bisa tetap menghasilkan performance yang robust. Overall kita maintain NCKL ini dengan target price 1.220 dengan rekomendasi baik gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi yang terakhir update itu di bulan yang terakhir update kamu 27 September atau ada yang lebih baru lagi sih? Ini yang paling baru awal Desember sih. Iya. Oke. Ntar aku minta ya. Aku suka baca-baca soalnya sih. Jadi emang di sini kita webinar juga tujuannya memang untuk belajar bareng sih. Karena company naik itu kan memang harus ada katalis, harus ada reason. Makanya kita coba explore kira-kira apa sih yang nanti ke depannya bisa menarik hingga saham ini bisa rally ke depannya. Thank you banget. Jadi targetnya masih 12.50 ya Andreas ya? Terakhir sih 220. 12.20. Oke, menarik. Mungkin kita akan coba bahas untuk beberapa pertanyaan dari audiens nih ya. Tadi ada juga nih yang dari YouTube yang nanya apa ya? Ini Pak, target 100% production itu kapan? Katanya maaf kalau dia ada kelewat. Oke, kalau untuk HJF itu udah per Agustus kemarin Bu. HJF udah 100% kemarin. Nah, kita kan staggered 8 line ya Bu. Yang kita dari awal tahun, sebenarnya dari Desember November tahun lalu lah, udah ada 2 atau 3 line.
Nah, terus mungkin dalam sekitar 2-3 bulan selalu setiap line itu akan full capacity. Ya, jadi terakhir itu kalau nggak salah tuh di line ke-8 tuh di bulan Mei atau Juni kalau nggak salah. Oh, oke. Ya, jadi setelah itu ada ramp up sampai Agustus terakhir itu kita sudah 88-nya udah full production. Jadi secara kapasitas kita sudah full semua. Oke, berarti ini yang untuk yang HJP tadi ya Pak? HJF ya. HJF, oke. Kalau yang baru diakuisisi itu kayak tadi itu gimana ya? Kalau yang baru tadi kan tambang Bu. Jadi sebenarnya itu kalau yang GTS itu memang untuk kedepannya, untuk reserve kita. Sebenarnya kalau kita ngomong di TBP sama GPS juga sebenarnya kan reserve masih cukup banyak Bu. Jadi kita belum mau sentuh dulu ke utara sama ke selatan sih. Oh, oke. Ya, itu kan masih cukup banyak ya. Oke. Nih, terus ada pertanyaan berikutnya. Tolong tanya terkait prospek dari emiten. Bagaimana pandangan emiten terkait berkelangsungannya proyek transisi energi jika dikorelasikan atas proses pemilu dan resiko keberlangsungan proyek-proyek perusahaan? Mungkin kita jawab yang satu ini dulu ya Pak. Ini karena dia ada 3 pertanyaan nih. Oke. Kalau menurut saya suka atau tidak suka proyek EV itu akan jalan gitu. Kita tahu sendiri Eropa itu mungkin by 2030, 2035 itu udah harus semuanya full EV. Ya, US juga sebenarnya sekarang mereka mau dorong juga ya, walaupun sekarang secara jumlah total masih belum terlalu banyak lah. Iya. Jadi menurut saya transisi dari combustion engine ke EV itu pasti akan terus berjalan. Ya, cuman masalahnya sekarang harganya juga ya, dan juga mungkin sekarang kan kita tahu ada teknologi yang baru juga ya. Mungkin kalau kita dengar ada LFP, ada juga mungkin yang sodium base ya. Sebenarnya kalau kita melihat ini tuh nickel base itu perbedaannya sama LFP itu kan karena dalam konten yang sama, let's say 1 kilo yang sama, mereka bisa store energi lebih tinggi daripada LFP. Gitu. Contohnya paling gampang adalah yang kita bisa lihat di market adalah mungkin Hyundai Ioniq 5, yaitu bisa 500 plus kilometer secara distance. Ya, kalau Wuling itu mungkin cuma sekitar 200-300 km gitu. Gitu. Otomatis memang secara pricing pasti akan lebih murah ya untuk LFP. Kenapa? Karena memang ya pasarnya seperti itu. Nah, di China itu memang LFP itu sekarang lebih mendominasi ya, mungkin ya, lebih banyak sedikit daripada NMC atau yang berdasarkan itu. Karena satu mereka punya charging point sudah banyak gitu. Di China itu secara total bisa sekitar 3 juta charging point. Ya, kalau di US itu baru sekitar 200.000, 300.000. Oh, lumayan juga bedanya Pak ya? Iya. Nah, terus di China itu kan memang maunya harganya lebih murah dan mobilnya lebih kecil kayak city car. Makanya mereka gunakan banyak LFP. Gitu. Sedangkan kalau kita negara Eropa sama US itu udah pasti distance-nya lebih jauh. Dan mobilnya pun besar-besar di bongsor-bongsor. Ya kayak Mercedes, BMW, Ford, Chrysler, GMC dan sebagainya. Itu kalau menggunakan LFP pasti distance kilometernya akan rendah. Jadi pasti mereka menggunakan nickel base lah, sebenarnya gitu. Nah, ini pun ya pasti ya seperti semua barang lah, pasti akan ada yang murah dan ada yang mahal ya. Pasti masing-masing ada segmennya sendiri. Jadi menurut kita sih pasti kedua model itu akan tetap berjalan Bu. Tetap ada kebutuhannya atau demand-nya masing-masing ya, ada marketnya masing-masing. Betul. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua dari Bapak yang sama, bagaimana perusahaan dalam menjaga margin perusahaan di tengah fluktuasi harga komoditas dan bagian dari cost apa yang paling signifikan dalam proses operasional perusahaan? Oke. Nah, kalau dari sisa karena kita integration dari mining ke smelter dan sebagainya, itu cost structure kita tuh udah kita bisa maintain Bu. Ya, waktu itu kan sebenarnya ada kekurangan supply ore ya, mungkin ya dalam 2 bulan terakhir. Nah dari kita harganya tetap sama Bu.
karena kan kita satu grup semua. Jadi secara cost structure kita nggak naik begitu. Dan operasional pun di OBI karena lokasinya semua di satu tempat yang sama, bersebelahan, jadi secara cost pun akan lebih efisien, itu udah pasti. Seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya secara operasional kita lebih efektif lah daripada yang lain. Karena lokasinya dekat dan semuanya juga kita integrated. Ya kan, kalau mungkin di kawasan industri lain, ya mungkin pengelolanya siapa, ya kan, terus tenannya siapa gitu kan. Ya kan, kalau kita kan ini semua kita kelola sendiri, Bu. Gitu. Jadi secara cost operasional pasti lebih efisien daripada peers kita. Oke. Nih ada lagi pertanyaan mengenai ESG dalam perusahaan. Apakah ada potensi penerimaan karbon kredit dan seberapa besar persentasenya? Oke. Kalau karbon kredit kita pasti akan cek lagi ya Bu ya. Itu kan by 2025 atau 26 ya kalau nggak salah. Nah memang kelihatannya sih kalau tambang itu pasti nggak mungkin positif lah, pasti negatif lah. Cuma kita lagi upayakan beberapa hal yang tadi seperti saya bilang ya di karbonisasi itu kita sudah jalankan. Kedepannya pun kita akan bangun ya power plant untuk yang solar. Ya mungkin yang first stage itu akan sekitar 300 megawatt. Ya, itu by 2025 Bu, kita akan sudah selesaikan. Gitu. Karena kan project masih terus berjalan, dan mungkin tahap awal kita akan menggunakan sekitar 300 megawatt untuk solar power plant. Terus bagaimana perusahaan mempertahankan usia umur tambang dan reserve dalam 5-10 tahun? Mungkin kalau tadi mempertahankan umur udah disebutkan sebagian ya Pak, seperti akuisisi-akuisisi gitu ya Pak ya? Ya, jadi memang kita akuisisi, kita juga melakukan eksplorasi untuk pengen mencoba, pengen lihat gitu ya, apakah sini masih ada nggak gitu kan. Itu sih kita banyak lakukan beberapa usaha ini sih untuk bisa mengurangi juga menurunkan cut off grade ya untuk nikel ore yang dipakai ya currently, itu juga kita sedang coba. Oke, terus ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik. Siapakah pembeli terbesar dari produk Harita? Oke, nah kan kita punya dua produk lah practically ya. Sebenarnya setelah MHP juga sebenarnya ada nikel sulfat, kobalt sulfat, sebenarnya itu mirip lah ya. Cuman sekarang sebagian besar itu memang dibeli sama perusahaan-perusahaan di China. Kenapa? Karena satu ya, untuk produk penny sendiri itu kan sebenarnya bahan baku untuk pembuatan stainless steel. Ya, kita sebenarnya untuk penny juga kita ada jual juga ke India Bu, ya sebagian. Cuman memang kebanyakan di China. Karena memang penghasil stainless steel itu kebanyakan di China. Terus kedua untuk MHP atau nikel sulfat, kobalt sulfat itu juga kebanyakan dari perusahaan China. Karena kalau kita lihat sendiri untuk EV ekosistem itu perusahaan China yang banyak mendominasi. Ya even kalau kita bilang Tesla juga itu mereka beli baterainya dari China Bu. Gitu. Jadi memang customernya China. Sebenarnya kita juga bisa jual ke, let's say kayak Korea, ya di sana ada kayak SK On, ada Hyundai, ya mungkin di Jepang juga mungkin ada kayak Panasonic, ya bisa juga. Cuman memang big portion of our sale masih ke China. Oke, mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Rido ya. Tujuan ekspor produknya ke negara mana tadi? Tujuannya mostly ke China ya. Terus untuk pengelolaan produk sampai bahan jadi siap jual, apakah bisa diproduksi di Indonesia? Ya, jadi memang balik lagi ya, untuk dari kita sendiri itu baru sampai penny ya. Kedepannya kita akan coba bangun pabrik stainless steel. Ya stainless steel kan mungkin nanti udah bisa dipakai ya, mungkin kayak sendok, garpu ya, terus kayak pagar dan sebagainya ya kan. Itu mulai bisa dipakai untuk stainless steel atau penny. Dan mungkin setelah itu kalau yang dari kita MHP itu kita sudah akan nikel sulfat, kobalt sulfat. Memang yang masih missing linknya itu sebenarnya di precursor. Precursornya itu pembuatan katot sama anode itu memang masih belum ada di Indonesia. Begitu. Nah kalau baterainya sendiri kan kita sudah ada Hyundai sama LG ya di sini. Oh kalau baterai katot plannya maksudnya itu Pak udah ada? Iya, jadi kalau baterainya, pembuatan baterainya udah ada, cuman bahan baku pembuatan baterai kan ada katot sama anode, itu masih diimpor tuh. Oke.
Kan sebenarnya kita maunya tuh semua ekosistem ada di Indonesia kan ya. Iya benar. Nah, jadi nggak usah keluar lagi. Nah, kalau sekarang kan sampai nikel sulfat kita masih kirim ke China nih, atau ke Jepang atau ke Korea. Nanti setelah jadi baterai atau mungkin jadi katot sama anode, baru balik lagi ke Indonesia, baru jadi baterai gitu. Ya jadi memang masih ada kendala di sana ya Pak kalau untuk full production di Indonesia ya. Ya mungkin sebenarnya pemerintah juga sekarang lagi mencoba sih ya, bawa partner-partner dari luar juga untuk bangun di sini, supaya kita kan mau juga punya full ekosistem ya. Iya. Jadi malahan mungkin impian pemerintah nggak cuma untuk mensupply EV yang ada di Indonesia, mungkin even di luar Southeast Asia, negara ASEAN gitu kan. Terus ini ada pertanyaan juga. Izin bertanya Pak, bagaimana menentukan pricing penjualan nikel sulfate dan cobalt sulfate? Untuk pricing berapa persen yang berdasarkan kontrak dan floating price? Apakah produk sulfate tersebut sudah ada standby buyer? Oke, jadi hampir semua produk kita tuh sebenarnya nggak ada standby buyer. Jadi kita memang float langsung ke market dan harganya pun langsung di market. Gitu. Karena kita merasa sampai sekarang ini sebenarnya barangnya cukup laku Bu. Ya, cuman karena ada beberapa kendala, misalnya contoh ada pelemahan ekonomi China sehingga kurang pembangunan, ya terus juga EV automaker sekarang lagi price war ya, kita tahu awal tahun tuh ada BYD dan Tesla ya lagi price war di China. Ya, jadi mereka semua turunin harga dan efeknya itu ke kita juga sebagai supply juga ya, supply dari raw material, dari bahan baku baterai EV battery juga seperti itu.